Oke baik, selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Markus Lunenak, NPM 33180037, Program Studi Pendidikan Biologi semester 6A. Mata kuliah ini adalah mata kuliah Micro Teaching. Terima kasih. Selamat sore adik-adik. Selamat sore Pak Guru. Apakah adik-adik sudah siap untuk kita belajar di sore ini? Sudah siap Pak? Sudah? Sudah. Terima kasih karena adik-adik semua sudah siap untuk kita belajar di sore ini. Dan sebelumnya saya tanya kehadiran, tapi saya lebih percaya kepada ketua kelas. Ketua kelas ada kok? Ketua kelas tidak hadir Pak. Wakil? Hadir. Ya. Apakah semua hadir? Yang tidak hadir ada 2 orang. Ya. Keterangannya Alfa sakit izin. Untuk ketua kelas ada sementara kedukaan, sedangkan yang satu tidak ada informasi. Ya. Jadi sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita, saya minta di wakil ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Baik, terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya. Izinkan saya untuk memimpin doa ini menurut ajaran dan kepercayaan saya, yaitu Kristen Protestan. Mari kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih wakil ketua kelas yang sudah memimpin kita dalam doa. Dan sekarang kita memulai dengan pembelajaran kita. Apakah ada yang tahu materi kita hari ini? Ada Pak. Tentang apa? Tentang tumbuhan paku. Ya, betul. Berarti pertanda adik nama siapa? Dimus Pak. Ya, Dimus. Terima kasih Dimus karena pasti tadi malam belajar. Ya Pak. Ya. Jadi materi kita hari ini tentang tumbuhan paku ya. Iya Pak. Tumbuhan paku atau dalam istilah ilmiahnya adalah Pteridophyta. Ya. Sebelumnya saya menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu untuk mendeskripsikan ciri-ciri, mendeskripsikan ciri-ciri tumbuhan paku. Terus yang kedua itu untuk menjelaskan dasar pengelompokan tumbuhan paku. Yang ketiga untuk menjelaskan cara perkembangbiakan pada tumbuhan paku. Yang keempat untuk menjelaskan metagenis pada tumbuhan paku. Yang kelima yaitu untuk menyajikan data contoh dan peran tumbuhan paku. Ya. Jadi yang pertama-tama kita harus tahu pengertian dari tumbuhan paku. Ada yang sudah tahu pengertian dari tumbuhan paku? Tidak tahu Pak. Ya. Tumbuhan paku adalah atau tumbuhan paku merupakan tumbuhan yang berkormus, artinya tumbuhan yang memiliki akar, batang dan daun. Ya. Jadi adik-adik perlu ingat bahwa tumbuhan paku merupakan tumbuhan yang berkormus atau tumbuhan yang memiliki akar, batang dan daun. Iya Pak. Yang kedua, setelah kita mempelajari pengertian dari tumbuhan paku, kita perlu tahu juga ciri-ciri dari tumbuhan paku. Yang pertama tadi saya sudah katakan bahwa tumbuhan paku itu memiliki akar, batang dan daun. Iya Selain Pak. memiliki akar, batang dan daun, tumbuhan paku itu kita bisa jumpai atau kita biasa temukan pada tempat yang bagaimana? Apakah Tempat yang lembab Pak. tempat yang lembab ya? Ya. Ya, tumbuhan paku itu kita biasanya temukan atau kita biasanya jumpai pada tempat yang lembab. Yang kedua, yang berikutnya memiliki lapisan pelindung sel yang terdapat di sekeliling organ reproduksi. Terus, selain ini, tumbuhan paku juga memiliki jaringan pengangkut. Nah, jaringan pengangkut ini ada 2 bagian, yaitu jaringan silan dan jaringan Belum. ya. Jadi kedua jaringan tersebut
memiliki fungsi dan struktur yang berbeda. berbeda Pak. Jadi jaring silam itu berfungsi untuk apa? Ada yang tahu? Tidak Pak. Ya, jaringan silam itu berfungsi untuk mengangkut unsur hara di dalam tanah, sedangkan jaringan silam itu berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis yang terjadi pada Daun. Jadi adik-adik perlu tahu bahwa struktur morfologi itu terdiri dari berapa bagian? 3. Ya, yang pertama itu akar, yang kedua itu batang, yang ketiga Daun. daun. Jadi ketiga struktur tersebut memiliki struktur yang sama atau berbeda? Berbeda Pak. Ya, berbeda, pasti berbeda ya. Ya. Tadi sudah singgung bahwa habitat pada tumbuhan paku adalah di tempat yang lembab. Lembab. Habitat pada tumbuhan paku adalah dapat kita jumpai atau tidak dapat ditemukan pada tempat yang lembab atau biasanya di tepi pantai, di lereng gunung, ini secara individu. Ya, tempat tumbuhan paku kadang menempel pada tumbuhan lain atau biasa disebut dengan Epifit. ya, epifit. Epifit atau kadang disebut dengan parasit. Sekarang kita masuk pada perkembangbiakan. Ada yang tahu perkembangbiakan pada tumbuhan paku? Ada yang tahu? Tidak tahu Pak. Perkembangbiakan atau reproduksi pada tumbuhan paku. Tidak tahu. Ya. Kalau ada yang tidak tahu, semua perhatikan ke depan untuk saya jelaskan. Baik Jadi, Pak. perkembangbiakan pada tumbuhan paku itu ada dua, dibagi menjadi dua bagian besar, yakni secara aseksual dan secara Seksual. ya, lawan dari seksual adalah aseksual atau lawan dari seksual adalah aseksual. Aseksual. Ya, jadi secara aseksual, tumbuhan paku memiliki stolon yang menghasilkan gema atau tunus yang terdapat pada tulang daun yang mengandung spora. Sedangkan secara seksual atau secara kawin itu dibentuk melalui pembentukan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina atau disebut dengan gametogonium. Nah, sel kelamin jantan pada tumbuhan paku disebut apa? Tidak tahu Ada Pak. yang tahu? Tidak. Ya. Sel kelamin jantan pada tumbuhan paku disebut dengan arteridium, sedangkan sel kelamin betina pada tumbuhan paku disebut dengan Archidium. archegonium. Ya. Jadi adik-adik perlu tahu bahwa sel kelamin jantan pada tumbuhan paku itu adalah antheridium, sedangkan sel kelamin betina pada tumbuhan paku adalah archegonium. Archegonium Pak. Yang berikutnya adalah kita masuk pada metagenesis. Ya. Ada yang tahu apa itu metagenesis? Atau apa ada yang tahu pengertian dari metagenesis? Tidak tahu Pak. Ya. Kalau tidak tahu, adik-adik coba perhatikan ya. Ya Coba Pak. adik-adik perhatikan. Ini adalah siklus metagenesis pada tumbuhan paku. Metagenesis yang perlu kita tahu bahwa metagenesis adalah pergiliran keturunan. Dari mana kita tahu apa itu pergiliran keturunan dari mana ke mana? Metagenesis ini dari gametofit ke sporofit atau sebaliknya dari sporofit ke gametofit. Gametosit. Ya. Jadi coba adik-adik perhatikan, ini adalah siklus dari metagenesis pada Pteridophyta atau metagenesis pada tumbuhan paku. Jadi yang pertama itu tumbuhan paku itu pasti menghasilkan spora atau sporagium atau stanton spora ya. Iya Pak. Jadi spora itu jatuh pada tempat yang lembab. Spora yang jatuh pada tempat yang lembab karena tadi saya sudah singgung bahwa habitat para tumbuhan paku adalah di tempat yang Lembab. jadi untuk mengapa tumbuhan paku hidup pada tempat yang lembab? Mengapa tumbuhan paku hidup pada tempat yang lembab? Karena untuk melakukan yang namanya metagenesis atau pergiliran keturunan dari gametofit ke Sporofit. atau dari sporofit ke Gametosis. gametofit. Ya, yang pertama itu spora.
Jadi ketika spora jatuh pada tempat yang lembab akan menghasilkan yang namanya protalium atau disebut dengan Protalus. Kemudian protalus ini menghasilkan yang namanya alat kelamin. Alat kelamin pada tumbuhan paku tadi saya sudah singgung bahwa ada berapa? Ada dua. Ada dua. Yang pertama itu archegonium yang disebut dengan alat kelamin betina. Sedangkan antheridium yang disebut dengan alat kelamin jantan. Ya. Jadi archegonium yakni sel telur, menghasilkan sel telur, sedangkan antheridium menghasilkan spermatozoid. Jadi ketika sel sperma membuahi sel telur atau sel telur dibuahi oleh sel sperma, akan terjadi yang namanya fertilisasi atau disebut dengan pembuahan. Jadi pembentukan antara sel telur dan sel sperma akan membentuk zigot. Jadi zigot ini akan menghasilkan tumbuhan paku atau tumbuhan paku sejati atau disebut dengan sporofit. Kemudian sporofit akan menghasilkan yang namanya kantong spora atau disebut dengan sporagium. Kemudian sporagium akan menghasilkan yang namanya spora. Kemudian spora akan kembali ke siklus di bagian atas dan ini adalah siklusnya. Dan adik-adik perhatikan, di sini ada kata mitosis dan ada kata meiosis. Di sini ada kata meiosis dan ada kata mitosis. Ya, mengapa ada kata meiosis dan ada kata mitosis? Karena ini spora mengalami pembelahan secara mitosis, maka haploid atau diploid. Haploid atau M. Sedangkan untuk zigot karena mengalami pembelahan secara meiosis, maka zigot itu diploid. Kemudian tumbuhan paku atau tumbuhan sporofit diploid atau 2N, sporagium juga 2N, sedangkan spora adalah haploid. Ya. Jadi ini adalah siklusnya. Coba kita perhatikan, ini adalah siklusnya. Dari metagenesis merupakan, kita perlu tahu bahwa metagenesis merupakan pergiliran keturunan dari sporofit ke gametosit, atau dari pergiliran keturunan dari gametosit ke sporofit. Sekarang kita masuk pada klasifikasi atau pembagian tumbuhan paku. Jadi klasifikasi kata lainnya adalah pembagian, ya adik-adik. Ya. Pembagian atau pengelompokan, pembagian atau pengklasifikasikan itu sama, itu maknanya yang sama. Jadi klasifikasi tumbuhan paku atau Pteridophyta itu dibagi menjadi dua bagian besar, yakni secara spora dan morfologi. Ya. Jadi klasifikasi tumbuhan paku berdasarkan spora itu dibagi menjadi tiga bagian besar, yakni homospora, paku heterospora, dan paku peralihan. Sedangkan secara morfologis atau bagian struktur luarnya dibagi menjadi empat bagian, yakni tumbuhan paku purba atau psilopsida, yang kedua paku kawat atau Lycopsida, yang ketiga paku ekor kuda atau Xenopsida, yang keempat paku sejati atau Pteridopsida. Yang terakhir adalah peranan atau manfaat pada tumbuhan paku atau peranan manfaat pada Pteridopsida. Ya. Peranan atau manfaat pada tumbuhan paku itu dapat dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, tumbuhan paku itu biasanya dijadikan sebagai tanaman hias seperti tanduk rusa atau Platycerium bifurcatum. Yang kedua paku sarang burung atau Abselium sp, yang ketiga sulfur, dan yang keempat paku ren. Terus yang kedua sebagai obat-obatan. Jadi tumbuhan paku itu biasanya dijadikan juga sebagai obat-obatan. Yang ketiga sebagai sayuran ya. Ya, Pak. Seperti tumbuhan paku semanggi. Terus yang keempat sebagai pupuk hijau, misalnya Phosphola pinnata.
Yang kelima adalah bahan pembuatan karangan bunga. Ya, jadi tumbuhan paku itu biasa dijadikan sebagai bahan pembuatan karangan bunga juga ya. Iya Pak. Seperti Lycopodium cernum. Terima kasih. Sebelum kita menutup pembelajaran kita, ada yang mau bertanya? Ada Pak. Saya beri kesempatan. Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak atas waktu dan kesempatan yang saya peroleh Pak. Yang pertama, mungkin langsung saja saya masuk kepada tumbuhan paku itu. Apakah dalam tumbuhan paku itu memiliki keunikan atau tidak? Dan kalau memang memiliki keunikan, bisa jelaskan keunikannya terletak di bagian apa? Dan yang kedua, ada di ini manfaat dari tumbuhan paku sesuai dengan yang tadi Pak katakan bahwa di slide terakhir itu adalah manfaat. Jadi di manfaat dari tumbuhan paku yang tadi saya dengar itu semua disebutkan, hanya saya minta tumbuhan paku apa yang digunakan dalam ini apa? Dalam obat-obatan Pak. Ya, mungkin itu pertanyaan dari saya Pak. Waktu dan kesempatan saya berikan kembali Pak. Pertanyaannya yang sangat luar biasa dari adik Andi ya. Iya Pak. Ya. Terima kasih Andi karena pertanyaannya sudah sangat memuaskan dan sangat luar biasa ya. Jadi teman-teman yang lain kalau misalnya mau bertanya, pertanyaan seperti Andi ya. Ya. Baik Pak. Langsung saja saya jelaskan pertanyaan pertama, keunikan dari tumbuhan paku ya. Iya Pak. Ya. Keunikan dari tumbuhan paku yaitu untuk tumbuhan paku, khususnya untuk tumbuhan paku itu memiliki satu keunikan. Satu keunikan yakni pada daunnya ya. Jadi khususnya untuk tumbuhan paku itu memiliki satu keunikan yang sangat luar biasa yang mencirikan tumbuhan tersebut. Jadi untuk tumbuhan paku itu memiliki misalnya ada tiga struktur daun. 3 daun berarti untuk daun muda itu memiliki satu keunikan yakni pada daun muda itu menggulung. Jadi itu yang menggulung itu yang disebut dengan Circinatus. Saya pernah singgung pada pembelajaran tumbuhan lumut ya. Iya Karena Pak. tumbuhan lumut dengan tumbuhan paku itu memiliki habitat yang sama, yaitu biasanya terdapat pada tempat yang Lembab. Jadi keunikan dari tumbuhan paku adalah memiliki Circinatus atau pada daun mudanya menggulung. Mengapa disebut dengan memiliki keunikan yang sangat luar biasa? Karena hanya pada tumbuhan paku saja yang memiliki Circinatus atau daun muda yang menggulung. Ya. Kemudian pertanyaan kedua, pada pertanyaan kedua itu tumbuhan paku yang berfungsi sebagai contoh tumbuhan paku yang berfungsi sebagai Obat-obatan Pak. Ya. Jadi di sini tumbuhan paku yang berfungsi sebagai obat-obatan misalnya Aspidium sp. Aspidium sp itu tumbuhan epifit. Ada yang tahu kata epifit? Ya. Kata epifit berarti hidupnya menempel pada tumbuhan lain. Ada yang sudah pernah lihat tumbuhan tanduk rusa? Sudah Pak. Ya. Tumbuhan tanduk rusa itu masuk dalam tumbuhan paku yakni epifit. Mengapa epifit? Karena tumbuhan tanduk rusa itu menempel pada Tumbuhan lain. Jadi yang sering saya lihat itu tanduk rusa itu kita bisa jumpai atau kita bisa temukan pada pohon kelapa, kemudian gewang, kemudian cemara, terus Beringin. mangga, beringin. Ya. Berarti adik-adik sudah pernah lihat tumbuhan tanduk rusa ya? Sudah Pak. Nah, jadi itu kadang orang sering menggunakan tanduk rusa tersebut untuk obat-obatan. Ada pertanyaan lagi? Apakah adik-adik mengerti? Mengerti Pak. Ya. Dan bisa bertanya lagi Pak. Ya Pak, silakan. Oke. Ya, silakan adik. Baik, terima kasih Pak. Untuk yang kedua kalinya di sini saya akan bertanya lagi Pak. Untuk Siap. tadi yang jawaban semua saya puas dan menerima semua jawaban Pak. Dan mungkin pertanyaan yang berikut yaitu untuk habitat dari tumbuhan paku Pak. Ya, silakan.
Dari tadi Sebelumnya kita berikan aplaus. ya, baik Pak. Ya, sangat luar biasa ya. Silahkan. Tadi awalnya di situ penjelasannya katakan bahwa tumbuhan paku itu hidupnya di tempat yang lembab. Ya. Yang menjadi pertanyaan saya, Pak, tadi dalam penjelasan slide-slide berikut itu Pak katakan bahwa tumbuhan paku itu biasanya hidup di tempat yang lembab. Habis itu menempel pada pohon atau tumbuhan lain. Habis kadang hidup di berbatuan dan Di tepi pantai. di tepi pantai, dan yang saya dengar bilang di padang gurun. Ya, yang menjadi pertanyaan saya, Pak, kalau kita lihat kembali dari habitatnya, berarti tumbuhan paku itu hidupnya di tempat yang lembab. Ya. Bagaimana dengan tumbuhan paku yang hidup di berbatuan dan yang hidup pada tumbuhan lain atau menempel pada tumbuhan lain? Bagaimana proses kehidupannya, Pak? Ya. Baik, terima kasih Pak. Waktu dan kesempatan saya balikan. Ya, pertanyaannya yang sangat luar biasa. Jadi pertanyaannya yaitu pada umumnya itu tumbuhan paku, ini saya memperjelas ya adik. Ya, Pada umumnya tumbuhan paku itu hidup pada tempat yang lembab. Tetapi tadi penjelasan saya bahwa ada tumbuhan paku tertentu yang menempel, sedangkan ada tumbuhan paku yang hidup pada di tepi pantai, ada pula yang di padang gurun ya. iya Pak. Jadi kalau misalnya tumbuhan paku hidup pada padang gurun, berarti pada tanah yang hidup, pada keadaan tanah yang tumbuhan paku yang hidup pada tempat tersebut, pasti pada tanah itu mengalami kelembapan. Ya. Jadi dari kelembapan itu bisa mendukung proses pertumbuhan pada tumbuhan paku tersebut. Ya. Sedangkan tumbuhan paku yang hidup menempel pada tumbuhan lain atau disebut dengan parasit dan epifit itu pasti didukung oleh inang atau tumbuhan yang di mana tumbuhan paku menempel pada tumbuhan tersebut. Ya. Sedangkan bagaimana dengan pertumbuhan tumbuhan paku yang hidup pada padang gurun? Yang tadi saya jelaskan bahwa pada tumbuhan paku yang hidup pada padang gurun pasti didukung oleh kelembapan tanah. Mengapa tumbuhan paku hidup pada tempat yang lembab? Karena untuk melakukan yang namanya proses metagenesis untuk berlangsungnya proses reproduksi atau perkawinan dari sporofit ke gametofit atau dari gametofit ke sporofit. Jadi tujuannya untuk melakukan metagenesis dari gametofit ke sporofit atau dari sporofit ke gametofit. Mengapa gametofit? Karena untuk menghasilkan dua gamet, yaitu antheridium dan archegonium atau alat kelamin betina dan alat kelamin jantan. Sedangkan untuk sporofit menghasilkan spora ya. Sporofit itu Iya Pak. tumbuhan fit ke sporofit atau dari sporofit ke Gametosit. Ya. Jelas? Jelas Pak. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak Pak. Ya. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, berarti saya simpulkan. Iya Pak. Saya simpulkan materi kita pada sore ini, yakni tumbuhan paku atau disebut dengan Pteridophyta disebut dengan tumbuhan paku. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa tumbuhan paku merupakan tumbuhan yang berpormus, yakni memiliki akar, batang, dan daun. Kemudian pada tumbuhan paku itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu hidup pada tempat yang lembab. Yang kedua memiliki akar, batang, dan daun. Terus memiliki jaringan pengangkut atau disebut dengan tracheophyta. Nah, tracheophyta itu memiliki alat pengangkut, yaitu memiliki silan dan fluid yang silan berfungsi untuk mengangkut hasil mineral dari dalam tanah, sedangkan fluid berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis. Ya. Kemudian ciri yang menunjukkan bahwa tumbuhan paku itu memiliki keunikan, yaitu pada daun mudanya bersisinatus atau pada daun mudanya menggulung ke atas. Ya. Jadi disebut dengan sisinatus. Ya. Kemudian tumbuhan paku itu dapat mengalami perkembangan secara aseksual dan seksual ya. Iya Pak. Kalau secara seksual
secara seksual pembentukan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, sedangkan aseksual itu menghasilkan stolon atau tunas laru ya. Ya Pak. Kemudian klasifikasi pada tumbuhan paku itu dapat dibagi berdasarkan sporangium atau spora dan berdasarkan morfologi. Berdasarkan spora, tumbuhan paku dibagi menjadi 3 bagian, yakni paku homospora, paku heterospora, dan paku peralihan. Sedangkan berdasarkan struktur luarnya atau morfologinya, tumbuhan paku dapat dibagi menjadi 4, yakni paku purba, paku kawat, paku ekor kuda, dan paku sedati. Kemudian tumbuhan paku juga memiliki manfaat yang sangat luar biasa bagi kehidupan manusia, yakni yang pertama itu tumbuhan paku dijadikan sebagai tanaman hias, yang kedua dijadikan sebagai obat-obatan, yang ketiga sebagai sayur-sayuran, yang keempat sebagai pupuk hijau, dan yang kelima adalah bahan pembuatan karangan bunga. Ya, sekian dan terima kasih. Mungkin penjelasan saya cukup karena pergantian jam. Dan sebelumnya saya minta adik-adik, salah satu dari adik-adik untuk memimpin kita dalam doa. Kalau bisa wakil ketua kelas. Baik Pak. Langsung saja, mari kita sama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Dan saya lupa satu hal yang saya harus sampaikan kepada adik-adik. Minggu depan kita praktik ini nanti saya pertunjukkan mana yang disebut dengan daun pada tumbuhan paku, mana yang akar, mana yang batang, mana yang daun, mana yang disebut dengan silsinatus, ya adik-adik. Ya Pak. Jadi adik-adik nanti minggu depan siap untuk kita praktik ya. Ya Pak. Kita praktik tentang morfologi pada tumbuhan paku. Morfologi yaitu struktur luar dari tumbuhan paku. Ya, untuk Pak jelaskan mana yang disebut dengan akar, mana yang disebut dengan batang, mana yang disebut dengan daun, dan mana yang disebut dengan ciri khas pertumbuhan paku yaitu silsinatus ya. Ya Pak. Ya, terima kasih dan selamat sore. Selamat sore Pak.